Halo guys, kali ini kita bakal unboxing Infinix Note 30 aja versi non-pro. Ini pilihan yang awalnya kayak enggak terlalu hype ya, enggak terlalu menarik, tapi tambah lama kok berasa tambah seksi ya, apalagi versi pro-nya yang juara banget ini. Kita udah bahas 2 kali dan bagus banget, mulai jual mahal. Terakhir saya pantau di official store Infinix, berbagai commerce barangnya gaib, cari di toko lain pun enggak ada yang jual harga resmi 3 juta, kalau cari di reseller pada jual di 3,5 juta. Kocak sih, enggak tiket konser, enggak mobil limited, enggak HP langka, kalau permintaan tinggi pasti gaib ya. Jadi pilihan kita ada 3. Buat apa mengantisipasi fenomena ini? Yang pertama, bisa tunggu stok di pasar jadi stabil, nunggu harganya normal. Jumlah HP kan selalu nambah tuh, enggak kayak tiket konser yang kepentok kapasitas premium atau mobil limited yang memang dibatasin, yang nilai jualnya memang di limitednya. Kalau HP ini selama banyak yang mau beli dan menghasilkan pundi, harusnya selalu pabrik produksi ya, tapi kan nggak semua orang sabar tuh, mungkin sampai sekarang udah kentang atau rusak ya. Bisa sikat Note 30 Pro ini di 3,5 juta, harganya memang masih oke lah, tapi saya kurang nyaranin ya. Kuatnya nih HP kan salah satunya di harganya, kalau naik jadi turun spesial atau alternatif ketiga yang ready stock dan lebih murah. Kebalik ya, lebih murah Infinix Note 30 biasa. Kalau kita pakai patokan harga resmi, selisihnya bisa hemat 600.000 ya, lumayan banget. Kekurangannya ya jelas ada kalau dibandingin sama 30 Pro, tapi asal kita tahu apa yang kita mau, harusnya HP ini bisa jadi pilihan yang lebih bijak sih. Jadi ayo kita lihat bedanya di mana, nanti di akhir kita simpulin barang. Sekarang kita unboxing ini kotaknya. Ngomong-ngomong edisi spesial ya, maksudnya edisi terbatas, ini cuma ada 3.500 aja di Indonesia, 500 buat toko e-commerce resmi. Apa itu kok toko resmi e-commerce Infinix ya, di online ya, terus 3.000 di toko offline-nya Infinix. Jadi mungkin sekarang udah habis versi yang kayak ginian, cuma saya unboxing aja karena ini paket yang lumayan spesial sih, karena ini edisi kolaborasi sama tim Onyx. Ini ada labelnya exclusive edition Connect itu tim juara katanya. Oke, mungkin Onyx dipilih karena juara atau memang Onyx diajak Infinix jadi juara gitu, kombinasi yang mantap ya. Ini ada Note 30 series, oke, ada Joy mirip versi Pro-nya di sini-sini, nggak ada apa-apa, kita langsung buka aja. Katanya di TikTok lumayan viral ya ini paketnya, soalnya bikin ngiler. Ini ada Infinix, ada Mobile Legends, ada apa gambar Joy yang agak puter-puter gitu, terus ini ada tulisan apa ini besar banget, anti gabut justru. Kalau gabut main game lah, main game gabut bukan sih jatuhnya, lu gabut banget sih main game mulu. Di dalam sini kita bakal dapetin Infinix A22 ini, tusnya Infinix. Oke, nggak bakal kita tes karena makan banyak waktu buat ngetes TWS yang nggak bakal didapetin semua orang, jadi kita skip aja. Ada dapat semikonduktor mobile phone cooler, mantap banget. Dapat cooler ini mungkin harinya bisa 100-200 ribu ya kalau kita beli kepisah. Terus di sini ada Infinix Note 30. Wah, kalau ini dikasih ke semua orang yang beli Note 30 ini sih valuenya luar biasa kacau sih. Ada dapat cooler, ada dapat TWS pakai lengkap. Terus di sini ada 2,5 juta loh. Ada kaos Onyx nih, ini ada apa petir-petirnya si landak-landak, bukan landak-landak, bukan si Sonic headphone landak ya, tapi warna kuning, dan ini ada X-nya dan ada Infinix. Harusnya banyak sponsor lain, tapi ini edisi spesial kali ya, jadi cuma ada Infinix-nya. Setahu gua ada Axis atau ada apalah gitu G-Sport. Sekarang gila sih sponsornya, ini kotak yang kosong aja buat naikin jadi dudukan si kotaknya. Oke, sekarang kita langsung fokus aja ke HP-nya. Ini paket yang bakal kita dapatin, mau kita beli dimanapun kapanpun ini udah pasti dapat kayak ginian ya. Ini spesial aja, ini udah jadi standar Infinix Mobile Legends Note 30, enggak ada Pro-nya. Dan perbedaan pertama langsung bisa kita lihat saudara-saudara, di sini 45 watt. Kalau versi Pro kita dapat charger atau kemampuan charging sampai 68 watt. Kalau ini 45 watt yang udah kenceng. Ngomong-ngomong cuma enggak kenceng sih Pro-nya. Ada Allround Fast Charge, ini RAM-nya 8GB plus 8GB ya gitulah, 8GB dan memori 256 sama. Terus di sini Note 30 ada sound JBL sama di atas ini. Oke, di belakangnya ada 5000 mAh baterai, branding bebas lah apapun lah ya, sama 6,78 Full HD ICR display, sama 120 Hz, sama 64 map nih. Beda kalau yang Pro. Terus 8 Helio G99 sama extend RAM sampai 16 ya, 88 sama, dan dual speaker juga sama. Oke, kalau dilihat dari kotaknya kelihatan banyak yang sama, tapi pas kita udah lihat HP-nya harusnya lumayan berbeda ya. Ini kita buka bedanya 600.000, harap diingat selama kita
compare bedanya 600.000 harga normal tapi kalau harga reseller bedanya sejuta itu lumayan sih. Ini HP-nya kita taruh dulu di sini. Wow, oke, warnanya mirip sih sama versi Pro-nya. Ini ada dapat smart frame, ada tunjuk, ada garansi, ada dapat tempered glass, mantap sama kayak versi Pro. Terus ada dapat casing, dapat charger 45 watt dan Type A to Type C plus ada SIM ejector di dalam sini. Buat HP-nya sendiri ini tetap pakai bahan kaca luar biasa. Buat HP 2,5 juta ini tetap pakai bahan plastik. Ini kelihatan kayak metal-metal mirip kayak Note 30 Pro. Jadi soal gaya mungkin agak susah ya. Kalau buat kameranya dia baru agak beda. Kalau yang versi Pro bingkainya ini dia maju ke depan ada tonjolannya, sementara kalau versi biasa dia nggak ada tonjolan bingkai tapi kameranya yang nonjol. Kalau saya jelas lebih suka yang versi Pro ya karena kelihatan lebih rapi, lebih rata aja. Kalau ini berasa agak apa ya, agak kasar gitu soalnya kalau disentuh gini ada jendolan-jendolan gitu. Ini Note 30 Pro dan Note 30 yang warnanya mirip, jadi bukan soal warna ya, tapi memang kalau Pro ada bingkainya kayak gini. Kalau yang versi biasa nggak ada jadi kerasa lebih murah sih. Kalau lihat bagian belakangnya saya jauh lebih suka varian Pro, walaupun kalau dibanding sama merek lain ini masih tetap enggak sebagus yang lain lah bingkai, cuma ini lebih lagi ya Infinix sama tombol-tombol sama, ada sound by JBL juga di sini juga sama yes, speaker SIM tray, ada headphone jack, mikrofon Type C sama sih, sisanya mirip-mirip aja tapi ini kerasa lebih gede gitu. Alasannya kenapa? Karena bezel dari Infinix Note 30 biasa lebih tebal, bisa dilihat di bagian bawah sini. Kalau Note 30 dia ada dagunya, sementara Note 30 Pro sesuatu yang luar biasa, dia dagunya sama jidatnya simetris terus tipis, sementara kalau Note 30 dia ya kayak HP P2 jutaan biasa sih ada dagu-dagunya kayak gitu. Jadi walaupun ukuran layarnya sama, ini 6,78 inci tapi ukuran bodinya beda gitu. Pengaruh bezel gitu sih, bezel setipis mungkin bikin bodinya lebih kecil dengan ukuran layar yang sama. Ini juga jadi lebih berat sekitar 10 malam gitu kalau Note 30 biasa. Jadi kalau mau dilihat dari desain dari layar, Note 30 Pro jelas menang jauh kalau buat selera saya. Ini panelnya juga IPS, yang Note 30 ini udah AMOLED, terangnya juga beda. Coba kita terangin, kita ini terangin maksimal terus, yang kanan Note 30 Pro kita terangin maksimal terus. Kita lihat si Google Play ya, yang Note 30 Pro jelas berasa lebih terang. Ini tulisannya udah agak tenggelam oleh warna putih, ini masih kelihatan lumayan jelas. Jauh sih bukan soal AMOLED IPS doang tapi soal brightness juga jauh. Terus apalagi ya, layar beda, desain beda, oh ya ngecas juga beda. Ini bisa 68 watt, tadi ini 45 watt tapi ini ada wireless charging. Ini enggak ada Note 30 yang biasa, dan di paket penjualan ini dapat wireless charger. Ini enggak dapat, bedanya 600.000 ya buat orang yang HP-nya 2.600.000 gede banget sih. Terus soal kamera ini saya udah ngambil beberapa foto buat bandingin hasil kamera dari Note 30 versus Note 30 Pro. Kalau yang Pro saya jelas lebih suka di kondisi terang, dia bayangannya dynamic range-nya lebih dapat, warnanya juga lebih enak. Kalau warna yang Note 30 berasa agak keijoan gitu, kalau saya lihat warnanya berasa apa ya, dikasih pewarna tidak alami gitu, warna buatan kurang sehat rasanya. Kamera yang Note 30 Pro juga lebih tajam, 108 MP versus 64 megapiksel di Note 30. Tapi kalau kita foto malam ini, penyakit Note 30 sih ini tetap ada merah-merahnya mode 30, atau di Note 30 Pro hasilnya nggak konsisten, kadang merah hancur, kadang biasa, dan kadang bagus. Jadi ini soal software banget saya yakin, dan saya nggak yakin Infinix bakal cepet buat benerin soal ini ya. Obatnya lagi-lagi buat penyakit kamera Note 30 ini pakein night mode selalu, itu langsung aman sih, aman banget. Untung ada solusinya lah buat kita coba ya. Mumpung masih ngobrolin soal software, saya pengen hilangin notif ini. Biasanya kalau HP-HP Android lain atau apapun lah, kalau kita tekan ini dia notifnya langsung hilang, tapi dia after turning off nggak bakal dapetin semua notifikasi dari aplikasi ini. Kita matiin, oke, terus kita lock, kita buka lagi, masih ada, yaitu ada yang kasih solusi sih di kayak kolom komen, cuma saya lupa karena agak dalam solusinya dan nggak semua orang ngerti. Harusnya sesimpel itu, yaitu salah satu masalahnya coba bedain ada selisihnya atau ada kejomplangan kan di antara dua JBL ini. 1, 2, 3 ditanya apa gua lebih senang yang ini daripada yang tadi, tapi nggak jauh beda, maksudnya nggak kayak wah beda nih, mirip-mirip. Jadi yang tadi yang lebih suka tuh, yang biasa nggak jauh beda, cuma kalau harus milih itulah perbedaannya. Performanya berasa sama sih kayak versi Pro-nya karena chipsetnya juga sama ya. Sini frame rate-nya bisa sampai 90 dan settingannya bisa, settingan grafisnya bisa yang paling tinggi, Genshin juga harusnya sama-sama aja. Jadi kalau misalnya Anda nyari buat gaming ini enggak jauh beda nih dari performanya ya. Kalau dari layar ya lagi-lagi beda. Sisanya kesimpulan buat Infinix Note 30 biasa, kalau Anda cuma nyari HP buat gaming ini HP
yang oke sih, dia nggak jauh beda sama Infinix Note 30 Pro karena mesinnya sama, dari chipsetnya, dari RAM-nya, dari memori internalnya, kapasitasnya sama semua ya. Kalau Anda cari gaming ambil Note 30 sih, tapi kalau Anda bukan cari HP gaming doang jelas Infinix Note 30 Pro sih. Kalau dibandingin sama 30 ini rasanya beda semua kecuali bagian performanya. Nomor 30 ini nggak jelek, Pro aja yang kebangetan udah kita lihat ya, dari desain, dari layar, dari kemampuan ngecas, dari kamera, semuanya Note 30 menang banyak sih. Beda nomor 1000, beda 1 juta. Kalau udah harga reseller apakah worth it? Kalau saya bisa nabung, bisa nahan, kalau saya bisa dapat selisih 600.000 di harga 3 juta Note 30 Pro ini nggak pakai mikir. Tapi kalau misalnya pilihan jutanya 3,5 juta atau 2,5 juta itu baru harus dipertimbangkan lagi kebutuhannya kayak gimana. Sejauh itu ya segila itu Note 30 Pro, kecuali yang udah kita bahas di review itu, tapi tetap ada kekurangannya, kita udah bahas di video review. Kalau penasaran langsung samperin aja videonya reviewnya. Jadi gitu aja unboxing buat Infinix Note 30. Yo adik sendiri aja sampai minder kali ya.